Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaiser Hasbullah dari Ilmu Komunikasi Arts University. Juga rekan saya Ismail Albar yang akan mempresentasikan materi kami yaitu Sistem Manajemen Komunikasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia dari cabang Karawang. Kita mulai aja. Yang pertama, mulai dari latar belakang. Jadi pada 1 Februari 2021 menjadi awal sejarah menyatukan tiga bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Kini Bank Syariah Indonesia memiliki 1.785 ATM dengan lebih dari 14,9 juta nasabah. Juga lebih dari 1.200 kantor cabang dengan 20.000 karyawan di seluruh Indonesia. Dengan data yang besar itu menarik kami untuk melakukan penelitian dengan narasumber perusahaan Bank Syariah Indonesia. Lalu kita mulai dari sistem manajemen. Sistem manajemen kita pasti kenal perencanaan. Menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau bisa diartikan menjadi strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia, cabang Karawang ini, konsep perencanaan dilakukan dengan membuat target. Seperti pada bagian pegadaian yang memiliki target untuk mencapai 12 miliar. Juga pada bagian operasional, mereka bertujuan ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah agar tidak ada kata atau kalimat yang memberikan kesan jelek untuk perusahaan. Setiap bagian membuat perencanaan sematang mungkin demi hasil yang telah menjadi target. Selanjutnya ada pengorganisasian, yaitu pengompokan dan pembagian kegiatan kerja dalam tujuan sebuah organisasi. Dengan pengorganisasian, membagi tugas dan tanggung jawab dapat berjalan efektif dan efisien. Seperti pada perusahaan Bank Syariah Indonesia, cabang Karawang, saat pembagian tugas, seorang pimpinan mengumpulkan setiap kepala bagian untuk diberikan tugas agar disampaikan kembali kepada bawahan dan anggota tim lainnya. Beberapa bagian di perusahaan Bank Syariah ini yaitu seperti Pawning Sales Officer di bagian pegadaian, lalu SME Manager di bagian pembiayaan untuk perusahaan, lalu ada Branch Operational and Service Manager di bagian pelayanan operasional, dan juga ada Customer Business Staff yaitu di bagian marketing. Lalu selanjutnya ada pengarahan pada organisasi, yaitu proses yang dilakukan pimpinan seperti memberi instruksi, membimbing dan mengawasi kinerja para pekerja lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Contoh pengarahan yang ada di dalam lingkungan perusahaan Bank Syariah Indonesia cabang Karawang ini seperti dikumpulkannya setiap kepala bagian oleh pimpinan dan diberikan pengarahan untuk perintah yang akan diberikan kepada setiap bagiannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Lalu pengawasan. Setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan ini adalah tindakan untuk mencocokkan antara kegiatan yang ada di lapangan dengan apa yang menjadi rencana yang sudah ditetapkan di awal. Perusahaan Bank Syariah Indonesia cabang Karawang ini, bentuk pengawasannya seperti saat setelah pimpinan memberikan pengarahan dan perintah baru. Atasan selalu menanyakan perkembangan dari perintah sebelumnya. Sudah sampai manakah tugas yang telah diperintahkan, untuk memastikan tugas yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang atasan inginkan atau belum. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Oke, saya Ismail Albar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi. Yang pertama ada proses komunikasi. Menurut Haney, tahun 1982, organisasi terdiri atas sejumlah orang. Ia melibatkan keadaan saling bergantung. Kebergantungan memerlukan koordinasi. Koordinasi masyarakat komunikasi. Karena memang komunikasi dan organisasi itu saling berhubungan.
Berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa di suatu organisasi pasti ada sifat kebergantungan antara pimpinan dengan karyawan dan karyawan dengan pimpinan. Dengan begitu, perlu ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Goldhaber adalah sebuah proses tukar-menukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yang ada dalam organisasi. Salah satu contoh komunikasi yang terdapat dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal mudahnya dapat disebut dengan komunikasi dari atas ke bawah dan begitu pula dari bawah ke atas. Hal itu yang menjadi salah satu alasan disebut sebagai komunikasi vertikal, seperti pimpinan kepada karyawan dan karyawan kepada pimpinan, yang terjadi di perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang. Contohnya saat pimpinan memberikan instruksi dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan kepada karyawannya, seperti pimpinan meminta untuk mengejar target, untuk mendapatkan nasabah baru, atau perintah untuk menawarkan produk kepada nasabah agar tertarik dengan produknya. Lalu contoh komunikasi vertikal dari bawah ke atas seperti karyawan kepada pimpinan di perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang adalah komunikasi yang berupa laporan dari karyawan kepada pimpinan jika ada kendala dalam menjalankan tugas yang diberikan, juga memberitahukan perkembangan tugas atau terjadi ketidaksesuaian hasil dengan perintah dari pimpinan. Yang kedua, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi banyak jenisnya seperti hambatan sematik atau hambatan manusiawi. Seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakter komunikasinya. Sama halnya yang terjadi di perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang yang beberapa karyawannya mengalami kesulitan memahami maksud dari pesan yang diberikan pimpinan. Banyak kemungkinan hal itu terjadi entah karena kurang pendekatan antara pimpinan dan karyawan, atau pimpinan yang tidak suka mendekatkan diri pada karyawan sehingga menjadi kaku di antara pimpinan dan karyawan. Untuk hambatan manusiawinya, hambatan yang muncul dari masalah pribadi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup baik yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, maupun iklim psikologis dalam iklim kerja. Hambatan ini pun terjadi dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang karena tidak mengerti maksud dari perintah pimpinan. Para karyawan pun merasa takut dan segan karena takut dimarahi. Yang ketiga ada model komunikasi. Bisa dibilang berkomunikasi di bidang jasa cukup sulit karena bertemu orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda setiap harinya, seperti teman kantor maupun nasabah yang datang ke perusahaan. Seperti yang dikenal dengan istilah Russian Dolls yang dikemukakan oleh Michael Kay, memiliki 4 lapisan atau tahapan. Lapisan pertama ada self, lapisan kedua ada interpersonal, lapisan ketiga ada sistem, dan lapisan terakhir ada competence. Pegawai pada perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang ini diharuskan menguasai minimal pada lapisan ketiga, yaitu sistem. Karena di lapisan ketiga ini, setiap orang akan berbaur dengan orang lain yang memiliki banyak perbedaan seperti norma, nilai, budaya, dan kepribadian. Untuk itu, setiap pegawai harus dapat menyesuaikan sistem tersebut sehingga hubungan atau relasi antar pribadi dapat terbangun. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan apa yang dijelaskan di atas, sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan Bank Syariah Indonesia Cabang Karawang ini begitu kompleks. Dimulai dari membuat beberapa target pada setiap bidang perusahaan sebagai perencanaan. Lalu perorganisasian yang dilakukan perusahaan ini berfokus pada pembagian tugas yang bertanggung jawab kepada setiap pekerja. Instruksi dan bimbingan yang dilakukan pimpinan merupakan bentuk pengarahan perusahaan ini. Pengawasan yang baik pun dilakukan guna memastikan tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan. Dan untuk komunikasinya, di perusahaan ini tidak hanya sebatas komunikasi vertikal saja, tetapi komunikasi horizontal, dan dibikin sefleksibel mungkin. Bisa dengan sesama pegawai ataupun orang yang datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang ini. Pegawai di sini selalu memperhatikan komunikasi dua arah, dan menjaga tutur kata agar baik, itu pegawai atau nasabah yang datang. Saling memahami apa pesan yang dibutuhkan dan memberikan kesan yang baik satu sama lain. Nasabah menginginkan informasi dan pegawai memberikan pesan balik dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah.
Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.